Penetapan kadar fosfor pada asam fosfat. Pertama-tama kita timbang asam fosfat dengan terlebih dahulu kaca arloji ditambahkan air secukupnya karena asam fosfat mudah menguap. Karena itu ditambahkan air terlebih dahulu. Kemudian kita catat bobot kaca arloji plus air dan bobot kaca arloji plus air plus sampel yaitu asam fosfat. Maka selisih dari itu kita akan mendapatkan bobot sampel asam fosfat. Jangan lupa untuk menulis logbook sebagai catatan aktivitas kerja di laboratorium kimia volumetri SMK Semak Bogor. Oke, masukkan kaca arloji dengan menggunakan penjepit, kemudian tutup. Catat bobot kaca arloji dalam kondisi stabil. Kemudian tambahkan asam fosfat hingga 0,2 gram. Pastikan semua bobot sesuai dengan apa yang muncul pada timbangan. Kemudian ambil kaca arloji dengan menggunakan penjepit. Matikan alat timbang setelah digunakan. Kemudian cabut power supply-nya. Maka dihasilkan data sebagai berikut. Didapatlah massa asam fosfat yaitu 0,258 gram. Kemudian masukkan asam fosfat ke dalam labu takar menggunakan corong gelas dan pengaduk gelas. Pastikan asam fosfat tidak tersisa pada kaca arloji. Kemudian bilas dengan labu semprot yang mengandung air suling. Bersihkan area kerja akibat tumpahan dari air suling. Kemudian bilas bagian ujung dari corong gelas. Kemudian bilas juga bagian atasnya agar semua cairan dipastikan masuk ke dalam labu takar. Kemudian aduk agar cairan larut ke dalam air suling. Kemudian tambahkan air sampai menuju tanda tera. Kemudian seka dengan kertas seka. Pastikan air pada lorong labu takar tidak menempel lagi karena akan mempengaruhi dari volume labu takar. Kemudian pipet air dengan air suling hingga tanda tera. Pastikan sejajar dengan mata. Untuk air suling, tanda tera berada pada meniskus bawah.
Kemudian homogenkan dengan memutar sebanyak 10 kali agar larutan homogen. Pastikan gelembung yang berasal dari atas berputar hingga ke bawah. Kemudian pipet 10 ml asam fosfat dari labu takar. Sebelum pemipitan, sebaiknya diseka biar tidak ada cairan yang menempel di luar pipet volume. Kemudian tera hingga tanda batas yang ada di atas pipet volume. Pastikan sejajar mata. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 350 ml. Pipet kembali 10 ml asam fosfat pada labu takar untuk dimasukkan kepada Erlenmeyer Duplo. Jangan lupa diseka agar cairan yang berada di luar pipet volume tidak tercampur ke dalam Erlenmeyer. Pastikan tera sesuai dengan garis batasnya. Kemudian masukkan kepada Erlenmeyer Duplo. Tahap berikutnya adalah menambahkan air hingga 50 ml. Tujuannya adalah untuk pengamatan dari titrasi. Lakukan pada Simplo dan Duplo, kemudian diputar agar homogen. Pastikan Erlenmeyer sudah diberi label Simplo dan Duplo. Siapkan titran dengan menambahkan NaOH 0,1 N pada buret dengan menggunakan corong gelas dan kertas penyangga. Pastikan buret dalam kondisi 0 sebelum ditita. Untuk larutan bening, tanda tera 0 berada pada meniskus bawah. Lakukan persiapan titrasi dengan posisi duduk, kemudian tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan menyetir atau memutar Erlenmeyer. Pastikan putaran Erlenmeyer konstan dan cepat. Keluarkan titran tetes demi tetes agar reaksi menjadi homogen. Akan muncul warna merah muda seulas. TA atau titik akhir titrasi untuk
penetapan ini adalah merah muda seulas. Oke, baca hasil akhirnya didapatkan sekitar 4,1 mili. Untuk simplo dan duplo akan berwarna merah muda seulas, dan duplo setelah diulang juga mendapatkan 4,1 mili. Terima kasih.